Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya yang berlimpah-limpah di subuh yang mubarak ini. Mudah-mudahan salat subuh kita secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa-doa yang kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang turja syafa'atuhu, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Nabi yang menjadi uswah hasanah bagi kita, Nabi yang menjadi teladan, dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW senantiasa bertambah dan bertambah dengan sedikit demi sedikit kita meneladani, mengikuti kalam-kalam beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari hadis-hadis yang kita baca pada majelis ta'lim kita atau di majelis ta'lim yang lain yang mengkaji tentang bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW yang sampai kepada kita melalui warisan para ulama yang menulis kitab-kitabnya dan diajarkan oleh para guru-guru kita. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang bagaimana kita beradab terhadap anak-anak yatim. Insyaallah pada hari ini bab atau bahasan atau tema yang baru. Jika sebelumnya temanya tentang ayahnya yang mati sehingga meninggal dunia sehingga anaknya disebut dengan yatim, maka pada bab ini tentang bagaimana jika yang meninggal itu adalah anaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kedudukan anak di dalam Islam ialah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai amanah bagi orang tua. Sehingga anak ini harus dididik, diberikan hak-haknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang atau orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Pada pertemuan kita terdahulu, pada beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin sebelum pandemi, kita pernah membacakan sebuah hadis atau beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mendidik anak.
bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fa yuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannah. Siapa yang memiliki 3 anak, kalau dalam hadis ini 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, ia didik dengan baik, maka yang ia dapatkan ia adalah surga. Nah, bagaimana misalnya jika seseorang orang tua yang sudah mendambakan lahirnya seorang anak, lalu anak yang dididik ini wafat, apakah ada kabar-kabar dari Rasulullah SAW berkaitan dengan hal tersebut? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, nafa'allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babu fadli man mata lahu walad. Bab tentang seseorang yang anaknya wafat, anaknya meninggal ketika masih kecil. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibni Shihab an Ibni Al-Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin thalathun minal walad fatamassahu an-naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang mukmin yang mengalami keadaan 3 anaknya meninggal kecuali dia akan terlindung dari api neraka. Ya, kalaupun neraka menyentuhnya, tahillatul qasam, hanya sebentar saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Nah, pada hadis-hadis selanjutnya itu hadisnya kurang lebih sama. Nah, saya akan baca beberapa hadis dulu karena intinya hampir sama tapi saling melengkapi. Haddatsana Umar bin Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dafantu thalathah faqala ihtadarti bi hidharin shadidin minan nar. Hadis yang lain dari Abu Hurairah juga bahwa pernah ada seorang perempuan, seorang ibu-ibu atas an-nabiyah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bisabiyin, ia membawa anaknya yang masih bayi. Faqalat, selalu ibu itu bercerita atau meminta kepada Nabi, ya Nabi, ud'ulah, tolong doakan anak saya ini. Jadi kebiasaan para sahabat Nabi kalau punya anak itu dibawa kepada Nabi untuk didoakan atau ditahnik. Tahnik itu dilumatkan kurma oleh Nabi lalu disuapkan kepada anak ini, diletakkan di langit-langitnya. Nah, juga ulama-ulama kita dulu ya biasanya didatangi oleh para orang tua ya, untuk didoakan. Ya, wahai syekh, wahai ustaz, tolong ini anak saya didoakan semoga jadi anak yang alim, jadi anak yang soleh. Lalu ibu itu bercerita, ud'ulah, doakanlah anak ini ya Rasulullah. Faqad dafantu thalatha. Ya. Saya ini telah menguburkan 3 anak sebelumnya. Jadi boleh jadi ini mungkin keguguran. Ya. Lalu anak ini selamat, anak yang keempat ini selamat. Faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjawab, ihtadarti bi hidharin syadidin minan nar. Dengan kematiannya 3 anakmu yang sebelumnya, sesungguhnya kamu ini sudah membangun benteng yang kokoh yang melindungimu dari api neraka.
di kesabaran ibu ini ya, 3 kali melahirkan anak atau barangkali 3 kali keguguran, ya, kesabaran ini diganjar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berita gembira bahwa hal itu, kesabaranmu itu melindungimu dari api neraka. Ini 3 anak. Dan bagaimana kalau 2 anak? Itu juga diterangkan dalam hadis yang lain. Nah, disebutkan dalam hadis yang lain, haddatsana Ali qala haddatsana Ali qala haddatsana Suhail ibnu Abi Shalih an Abi Hurairah. Ini dari Abu Hurairah lagi, ya. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ibu lagi mendatangi Nabi. Faqalat ya Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisik. Ya Rasulullah, kami ini tidak bisa menghadiri majelis taklim. Ya, mungkin pada waktu itu yang hadir adalah sahabat laki-laki. Lalu ini perempuan ini mengadukan halnya kepada Nabi. Akhirnya perempuan ini meminta agar Nabi meluangkan waktu, ya, untuk menyampaikan perkara agama kepada kaum Hawa. Ya. Inna la naqdiru 'alaika fi majlisi, kami tidak bisa menghadiri majelismu ini ya Rasulullah. Fawaidna yauman na'tika fi. Berilah kami janji suatu hari kami akan mendatangimu pada majelis itu, ya. Faqala Rasulullah SAW memberikan janji kepada perempuan tadi atau menjawab permintaan perempuan tadi, mau'idukunna baitu fulan. Ya. Jadwalmu itu atau datanglah di rumah si fulan. Di situ ada majelis yang dihadiri oleh khusus majelis taklim, dihadiri oleh kaum Hawa, para sahabiah-sahabiyah. Kalau yang tadi mungkin isinya para sahabat Nabi laki-laki, mungkin merasa ingin menjaga kehormatannya lalu meminta agar perempuan ini ada majelis khusus untuk kaum Hawa, khusus untuk sahabiah. Lalu mengatakan mau'idukunna baitu fulan. Ya, jadwalmu itu di rumahnya ada di rumah fulan. Datanglah di sana. Faja'ahunna lidzalikal wa'd. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkumpul para sahabiah ini, Nabi mendatangi majelis tersebut. Wa kana fima haddatsahunna. Nah, di antara yang beliau sampaikan kepada mereka ialah ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathun minal walad. Jika di antara kalian wahai para wanita, ya, ada yang meninggal 3 anaknya, ya. Fatah tasibuhum, lalu kalian bersabar dengan keadaan itu, maka illa dakhalatil jannah, illa dakhalatil jannah. Nah, keadaan itu wafatnya 3 anak-anak kalian itu membuat kalian menjadi masuk ke dalam surga. Kalau tadi kan melindungi dari neraka, kemudian hadis ini adalah memasukkan ke dalam surga. Ya, karena memang dua hal ini yang akan terjadi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah. Siapa yang dijauhkan dari neraka atau dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Faqalat imra'atun, lalu ada seorang perempuan bertanya, "Wasnan, bagaimana kalau misalnya meninggal 2? Kalau tadi kan Nabi katakan 3. Bagaimana kalau 2 anaknya yang meninggal?" Faqala Nabi, maka Nabi menjawab, "Qal wasnan." 2 pun juga demikian. Ya. Jika ada seorang 3 anaknya meninggal masuk surga karena kesabarannya, demikian pula jika 2 anaknya meninggal karena kesabarannya pun juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau 1? Apakah ada keterangan kalau ada seorang yang putranya meninggal 1? Jawabannya ada juga di hadis yang tidak jauh dari hadis ini. Ya. Saya teruskan saja. Haddatsana Ayyash, qala haddatsana Abdul A'la, qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq, qala haddatsana Muhammad ibnu Ibrahim ibn al-Harith an Mahmud bin Labid an Jabir ibni Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah qala, beliau berkata bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda,
Mamata lahu thalathatun minal walad. Siapa yang putranya 3 orang meninggal. Fahtasabahu, lalu ia sabar dengan keadaan itu. Dakhala jannah, ia akan masuk surga. Dengan kesabarannya ia akan masuk surga. Qulna, lalu kami bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, wathnan, bagaimana kalau 2 orang? Qala wathnan, 2 pun juga demikian bisa menjadi asbab masuk surga. Lalu sahabat yang bernama Mahmud ini, qultu li Jabir, aku bertanya kepada Jabir, wallahi demi Allah wahai Jabir, ara law qultum, ya, saya memandang, andaikan engkau bertanya pada Nabi, wa wahid, bagaimana jika ada seseorang yang orang tua yang anaknya meninggal 1 orang saja, laqala, maka Nabi pun akan mengatakan bahwa itu menjadi asbab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala Jabir, wa ana adhunnu wallah, aku pun juga berkeyakinan demikian bahwa Rasul pun akan memberi kabar gembira bagi orang tua yang anaknya wafat ketika masih kecil. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita bacakan tadi, kelihatan ada benang merah ya dari hadis, ada pertautan dari hadis-hadis tadi, bahwa orang tua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian atau wafatnya anaknya ketika masih kecil, entah 3, 2 atau 1, dengan kesabaran yang ia hadapi, maka itu bisa menjadi asbab ya seseorang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tadi diterangkan ya bahwa kalau bayangan kita biasanya anak itu kan sudah besar, sudah lahir, mungkin umur beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun, terus meninggal. Nah, bagaimana kalau keguguran? Ya. Karena kita sering dengar ada sepasang suami istri sudah menanti bertahun-tahun, ya, Allah belum mengaruniakan putra, belum memberikan momongan kepadanya. Kadang sudah ada tanda-tanda kalau hamil, terus tiba-tiba keguguran, terus tunggu lagi beberapa bulan, ada tanda-tanda hamil lagi, keguguran lagi. Adakah kabar gembira bagi orang yang seperti ini, yang mengalami keadaan seperti ini? Jawabannya ada. Ya, dalam hadis ini juga disebutkan. Ya. Dikisahkan bahwa dikatakan bahwa haddatsana Ishaq ibnu Yazid qala haddatsana Sadaqah ibnu Khalid qala haddatsani Yazid bin Abi Maryam an ummihi an Sahl bin al-Khunzalah. Ya. Kalau ini adalah asar sahabat, tapi juga menunjukkan kabar gembira bagi perempuan-perempuan atau orang tua yang tidak sempat punya anak dan mengalami yang namanya keguguran. Ya. Beliau mengatakan, wa kana la yuladulah. Jika ada seorang ini yang tidak punya anak, siapa itu? Sahal bin Hanzalah. Faqala, ia berkata apa? La yuladu li fil Islam waladun saqtun fahtasibuhu. Seandainya saya ini diberi perbandingan, ya, ada perbandingan. Saya punya anak, ya, ketika saya masuk Islam, untuk saya punya anak, lalu dia saqtun, gugur ketika masih dalam kandungan. Karena dalam bahasa Arab keguguran itu namanya isqat. Isqat itu artinya keguguran kalau dalam bahasa Arab ya. Artinya saqat itu jatuh, berarti jatuh dari tempat yang menempel di dinding rahim. Ya. Andaikan saya mengalami keadaan, ya, anak saya keguguran, lalu saya bersabar dengan apa yang saya alami itu jauh ahabbu ilayya, aku lebih sukai min antakuna li ad-dunya jami'an. Kesabaranmu atas apa yang menimpaku itu jauh lebih aku sukai daripada ad-dunya jami'an wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Artinya bahwa kesabaran yang dihadapi oleh pasangan-pasangan yang mengalami keguguran itu ada kabar gembiranya. Ya, kesabaran dialami itu bahwa sesungguhnya itu
bukan sesuatu yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang di satu sisi ada yang kurang lengkap, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini justru menjadi satu poin tersendiri dengan adanya kesabaran yang dihadapi. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis-hadis yang lain yang juga menerangkan dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, tidak disebutkan dalam hadis ini karena dirawikan oleh Imam At-Tirmizi, melainkan Imam Al-Bukhari. Tidak ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. An Abi Musa Al-Asy'ari. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ini dialog Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat yang mencabut nyawa. Dan Nabi SAW menceritakan, "Idza mata waladul 'abdi." Jika seorang anak meninggal, ya, tidak ada seorang hamba, seorang muslim, anaknya wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi. Maka Allah akan berkata kepada malaikat, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kamu telah mencabut nyawa dari anak seorang hamba saya? Fayaqulun, maka para malaikat ini menjawab, "Na'am, kami telah mencabut nyawanya ya Allah." Lalu Allah bertanya lagi, "Qabattum thamarata fuadi?" Kamu telah mengambil buah hatinya? Fayaqulun, "Na'am." Ya, benar ya Allah, kami telah mengambil anak yang menjadi buah hatinya. Allah bertanya lagi kepada malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Ya, sebenarnya Allah sudah tahu ya, cuma ingin menegaskan ini. Fa yaqulu madza qala 'abdi? Apa yang dikatakan hambaku itu? Apa sikapnya ketika engkau mencabut nyawanya, ketika engkau mengambil buah hatinya? Fa yaqulun, hambamu itu ya Allah hamidak, memujimu, wastarja' dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bersabar. Qadarullah ini adalah ketetapan Allah, ini ketentuan Allah. Bersabar dengan apa yang ia alami. Wastarja', lalu ia mengucapkan kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kabar gembira dari Allah terhadap orang seperti yang mengalami musibah seperti ini? Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, "Ubnu li'abdi," bangunkanlah kepada hambaku itu baitam fil jannah, rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, dan berilah nama rumah itu dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian, karena ia memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia sulit, ya. Namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang bersabar atas kematian putranya, kematian anaknya, entah ketika ia keguguran, istrinya keguguran, atau ketika sudah lahir, lalu Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kesabaran yang dihadapi oleh orang tua, ya, tidak hanya ketika mendidik anaknya, tapi terutama kesabaran ketika Allah berikan ujian yang berat, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan omongan, lalu di antara beberapa tahun itu mungkin sempat ada tanda-tanda kehamilan, lalu mengalami keguguran. Nah, inilah kabar gembiranya, ya, bahwa kesabaran yang ia alami, kesabaran yang ia jadikan sebagai sikap dalam menghadapi ujian itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perlindungan dari api neraka dan dibangunkan rumah dalam surga dengan nama Baitul Hamdi. Dan memang dalam riwayat yang lain pun juga diceritakan bahwa anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, ketika masih bayi, kalau dalam riwayat disebutkan sebelum balik, ya, sebelum sampai masa-masa balik. Jadi anak yang meninggal sebelum sampai masa balik
itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dan itu akan menjadi penghuni surga yang kecil, istilahnya bayi-bayi di surga menjadi anak-anak surga, yang menjadi anak-anak surga, the children of heaven, anak-anak surga. Bahkan andaikan orang tuanya musyrik, ya, andaikan orang tuanya kafir, terus ada seorang anak yang masih di bawah belum balik, pun juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Selama anak itu belum balik, ya. Artinya dia masih bayi atau masih kanak-kanak, meskipun orang tuanya tidak muslim, jika dia itu wafat, maka Allah pun akan masukkannya ke dalam surga. Dan di riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim yang akan mengasuhnya. Wallahu a'lam bagaimana pengasuhannya, tapi di riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim akan mengasuhnya. Nah, ini adalah satu bisyarah, satu kabar gembira bagi para orang tua di tengah kepedihan yang ia rasakan, ya. Kepedihan yang ia rasakan. Nanti bertahun-tahun begitu hamil terus keguguran, inilah kabar gembiranya. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kami sampaikan dari bacaan beberapa hadis ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua, ya, dan nabi khusus kepada saudara-saudara kita, pasangan-pasangan yang belum diberikan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, ya, itu mendapat karunia anak dari Allah Subhanahu wa taala itu di usia tua. Ya. Beliau tidak pernah berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking kagetnya Nabi Zakaria ini, begitu didatangi oleh malaikat yang memberi kabar bahwa wahai Nabi Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu bi gulamin ismuhu Yahya, bahwa istrimu hamil dan nanti akan diberi nama Yahya. Tidak percaya, ya, Nabi Zakaria soalnya tidak percaya. Apa benar? Saya ini sudah tua, istriku juga tidak subur, mandul. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Coba apa tanda-tandanya? Ya, lalu malaikat mengatakan tanda-tandanya adalah kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dan 3 malam. Ya. Lalu setelah dia bisu selama 3 hari 3 malam, barulah semakin yakin bahwa ternyata memang istri Nabi Zakaria sedang hamil. Nabi Ibrahim pun juga demikian. Rabbi habli minas sholihin, tidak henti-hentinya berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Lalu ketika di usia tua, Allah berikan lahirnya, kadang berita gembira dengan kelahiran Ismail alaihissalam di usia tua, ya. Artinya ini dua kisah dari dua nabi ini itu memberi harapan kepada kita bahwa ya la ta'asu min rahillah, la taqnatu min rahmatillah, dengan berputus asa, terus berdoa, ya, berobat, kemudian mencari cara mungkin gizi ditingkatkan, atau barangkali mendatangi orang, tolong saya didoakan mas, didoakan ya syekh agar saya mendapat momongan, atau mendoakan orang lain. Ya, tentu banyak cara. Kalaupun misalnya nanti sampai akhir hayat Allah baru memutuskan tidak memberikan anak, ya itu sudah menjadi qadarullah. Dan orang seperti ini tentu juga mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya menanti lahirnya seorang anak. Demikian apa yang disampaikan, mudah bermanfaat bagi kita semua. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha musta'an wa istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.